أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkah lakumu, ucapanmu, dan deritamu semata datang karena takdirmu. Usahamu, kerja kerasmu, serta jeripayah pemikiranmu semata adalah anugerah dari Tuhanmu. Manusia secara utuh mampu merubah hidupnya, bisa menjadi lebih baik ataupun malah menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, ada satu kalimat yang disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang sangat luar biasa. Kalimat ini sering kita ucapkan, bahkan kalimat ini menjadi polemik bagi kehidupan beragama, karena menjadi satu predikat status yang berbeda dengan manusia yang lain. Hadirin jamaah, sahabat-sahabatku yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tauhid atau kalimat thayyibah la ilaha illallah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah yunaffa al-kufr, menghilangkan kekufuran. Saat ini nasibmu, predikatmu, statusmu dalam kehidupanmu itu ditentukan oleh kalimat la ilaha illallah. Ketika engkau mengucapkan kalimat itu, maka predikatmu adalah sebagai orang yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kalian tidak menyebut kalimat itu, maka predikatmu adalah non-muslim, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun aneh, ada beberapa peristiwa fenomena saat ini bahwa orang sudah bersyahadat, orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Dengan mudahnya orang lain itu mengatakan kafir. Dengan entengnya orang lain mengatakan itu murtad. Dengan begitu lantangnya orang lain yang mengatakan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu disebut sebagai kafir. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang suka dan mudah menuduh manusia atau orang lain itu dengan sebutan yang kafir. Jadi kata la ilaha illallah itu akan merubah kehidupanmu, merubah statusmu, merubah langkahmu, merubah alam pemikiranmu, merubah cara pandangmu, merubah prinsipmu untuk menjadi manusia yang beriktikad, yang bertindak, yang berperilaku sesuai dengan predikat tadi, yakni la ilaha illallah. Ada hal menarik yang ingin saya utarakan. Pertama, kalimat la ilaha illallah ini menjadi satu kunci kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang akhiru kalamihi, di akhir ucapannya, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, madakhalal jannah. Ini masyhur. Artinya masyhur itu banyak yang tahu. Kemudian yang menarik lagi dari kalimat la ilaha illallah ini dapat merubah nasibmu, itu adalah kalimat la ilaha illallah itu berjumlah 12 huruf. 12 huruf itu terdiri dari 2 angka, yaitu 2 dan 1. Ketika 2 dan 1 itu ditambah, maka jumlahnya adalah 3. 3 inilah yang disebut sebagai arkanuddin, bentuk rukun-rukun agama. Apa isinya? Islam, iman, ihsan. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sejatinya adalah menanamkan arkanuddin, rukun-rukun agama. Istimewa yang lainnya dari kalimat la ilaha illallah ini, itu adalah kalimat ini diucapkan lebih didominasi oleh huruf inkhiraf, yakni lam, yang sifatnya adalah inkhiraf, condong ke langit-langit depan atas. Maka ketika bibir itu tidak mutaharrikah, tidak bergerak, pengucapan kalimat la ilaha illallah cukup dengan lidah yang menggerakkan. Maka sakaratul maut itu yang sulit untuk digerakkan itu adalah lidah. Maka hal yang paling sulit ketika sakaratul maut itu menggerakkan lidah, sehingga mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu terasa begitu sulit. Para hadirin sahabat-sahabatku rahimakumullah, mari kita bersama-sama terus menanamkan dalam jiwa dan sanubari hati kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang luar biasa. Hidupmu, karyamu, nasibmu, alam pemikiranmu, bahkan kerja kerasmu itu adalah berkah dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu jangan pernah Anda mengatakan, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah itu Anda sebut kafir. Karena ada satu riwayat, satu kisah ketika sahabat Umar dibunuh. Kemudian sebelum beliau wafat, beliau bertanya, siapa yang membunuhku? Yang membunuhmu adalah orang kafir yang tidak pernah sholat, bahkan tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Umar bagaimana? Alhamdulillah, saya dibunuh oleh orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena begitu besarnya, begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu,
jamaah sahabat-sahabatku di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-6 ini, mari kita kuatkan iman kita, mari kita kuatkan takwa kita, mari kita tingkatkan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal-amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa, selamat menikmati hidangan berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita makan hari ini itu akan menjadi saksi keberkahan dan keridhaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.